Salam, perkenalkan nama saya Aprinik Sondronesi, NIM 204 2024 003, Prodi Misiologi Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas sejarah gereja umum. Garis besar sejarah gereja umum. Yang pertama yang menyolok mata kalau kita memasuki lapangan sejarah gereja adalah luasnya. Gereja memenuhi sejarahnya waktu jemaat pertama berkumpul hampir 2000 tahun yang lalu. 20 abad lamanya agama Kristen disebarkan dari Timur Tengah sampai ke ujung-ujung Eropa, Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Pembagian sejarah gereja. 3 cara pembagian bidang sejarah gereja yang biasanya dipergunakan dalam ilmu sejarah gereja, yaitu menurut tempat, menurut waktu, dan menurut segi. Pembagian menurut tempat tidak sulit untuk dimengertikan caranya. Sekarang gereja-gereja terdapat di mana-mana di dunia secaranya ini, sehingga tidak mungkin lagi untuk meneliti seluruh gereja sekaligus. Terlalu luas gereja sedunia dan terlalu banyak sekelompok orang Kristen yang mempunyai sejarah dan perkembangan masing-masing. Pembagian menurut tempat yang dijelaskan tadi juga terdapat dalam kurikulum pendidikan teologi di Indonesia, yang pada umumnya membedakan antara sejarah gereja tetangga Indonesia, Asia, dan umumnya. Yang dimaksudkan dengan sejarah gereja umum sebenarnya bukan umum sejarah gereja sedunia, tetapi sejarah gereja Eropa Barat serta Amerika Serikat. Pembagian menurut waktu adalah perlu, sebabnya sejarah gereja sudah berlangsung sejak zaman para rasul, sehingga tidak mungkin untuk meneliti keseluruhannya dengan sekejap mata. Oleh karena itu, sejarah dibagi dalam beberapa periode atau lingkaran masa. Setiap periode harus dibatasi secara baik dan dibedakan yang satu dengan yang satu dan yang lain. Sebenarnya masih ada satu cara pembagian lain yang dapat disebut, yaitu pembagian menurut denominasi, golongan atau konvensi pengakun iman. Biasanya dibedakan beberapa golongan dalam agama Kristen. Pembagian yang paling kasar membedakan gereja Katolik Roma, gereja-gereja Ortodoks, dibagi lagi umpamanya gereja-gereja Protestan terdiri atas gereja-gereja Lutheran. Segi-segi sejarah gereja. Kalau kita mendekati gereja dari luar, maka yang pertama-tama kita melihat adalah bentuk organisasinya. Setiap gereja mempunyai susunan atau aturan yang tertentu. Segi sejarah mempunyai susunan. Segi lahiriah ini merupakan pokok penelitian untuk sejarah lembaga-lembaga gereja. Bidang sejarah ini
melukis lembaga-lembaga mana yang terdapat di gereja, bentuk-bentuk yang ada di, menguraikan bagaimana lembaga serta bentuk ini muncul dan diperkembangkan dalam sejarah. Contoh gereja-gereja Protestan di Indonesia. Pada umumnya, wilayah atau klasis-klasis jemaat-jemaat dengan bentuknya masing-masing. Bagaimana struktur ini diperkembangkan, bagaimana fungsi seorang ketua sinode atau seorang penatua, inilah yang diurutkan oleh sejarah lembaga-lembaga gereja. Akan tetapi, dengan menggambarkan bentuk organisasi, gereja belum dilihat mengapa gereja mempunyai bentuk tertentu. Contoh ajaran tentang prestinasi dalam teologi menyebabkan bahwa banyak orang malu mencari dalam diri sendiri tanda-tanda bahwa mereka dipilih Allah. Periodisasi sejarah gereja. Untuk menguasai waktu, manusia membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu supaya hidupnya dapat diatur dengan baik. Demikian